Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukunna ya salihat? Saya harap antuna semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat untuk belajar ilmu agama. Insyaallah hari ini kita belajar lagi ya di mapel akidah. Untuk kelas 5 pertemuan kali ini kita akan bahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya, pekan kemarin kita sudah membahas tentang kewajiban pertama setiap manusia, yakni berilmu ya. Dan yang dimaksud ilmu kemarin ada 3, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, itu semua termasuk dalam lingkungan ilmu agama atau ilmu syar'i. Nah, apa saja keutamaan menuntut atau belajar ilmu syar'i atau ilmu agama Islam? Yang pertama, ilmu syar'i, ilmu syariat atau ilmu agama Islam dapat mengangkat derajat seseorang yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, sekarang yang kedua, Allah akan membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu ya. Jadi antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu berbeda ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Selanjutnya, keutamaan ketiga, ilmu syar'i dapat menambah rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur." Yang artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ulama adalah orang alim, orang yang berilmu ya, orang yang mengetahui ilmu agama. Apa sih keistimewaannya orang yang merasa takut pada Allah? Ya, kelak di hari kiamat ya, orang yang ketika di dunia merasa takut pada Allah, maka di hari kiamat kelak mereka tidak akan lagi merasa takut dengan azab Allah. Artinya orang yang ketika di dunia dia merasa takut pada Allah, maka di hari kiamat kelak Allah akan melindunginya ya, menyelamatkannya dari azab neraka. Begitu maksudnya ya. Selanjutnya ya, keutamaan keempat, ilmu syar'i merupakan warisan para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al ulama'u warasatul anbiya."
Al-ulama'u warasatul anbiya, artinya para ulama adalah pewaris para nabi. Ya, para nabi dan rasul tidak mewariskan uang, tidak mewariskan harta, ya. Tapi para nabi dan rasul mewariskan ilmu agama, ilmu syariat. Keutamaan kelima, ilmu merupakan jalan yang dapat mengantarkan seseorang menuju surga. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya, artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, ya maksudnya di sini ilmu agama, ya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, selanjutnya apa saja hal yang bisa memotivasi atau menyemangati kita untuk belajar ilmu agama. Ya, yang pertama, ilmu didahulukan sebelum beramal. Nah, itu sudah kita sebutkan, ya. Maksudnya, ya, setiap orang yang akan beramal dia harus berilmu dulu, ya. Orang yang mau berwudu dia harus punya ilmu tentang wudu. Orang yang mau sholat dia harus punya ilmu tentang sholat, dan begitu seterusnya, ya. Nah, motivasi yang kedua, menuntut ilmu syar'i adalah amalan soleh yang paling utama. Amal soleh yang paling utama, menuntut agama, menuntut ilmu syar'i. Yang ketiga, ya, ibadah. Semua jenis ibadah yang kita lakukan, ya, entah itu wudu, entah itu sholat, entah itu zikir, baca Al-Quran, ya, semuanya itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Syarat pertama, ikhlas karena Allah. Syarat kedua, mengikuti ajaran yang dicontohkan Rasulullah. Kita ulangi, ya. Semua amal ibadah kita tidak akan diterima Allah kecuali memenuhi dua syarat. Syarat pertama, ikhlas karena Allah. Syarat kedua, mengikuti contohnya ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak mungkin bisa mencontoh Rasulullah kecuali kalau kita belajar. Kita tidak akan tahu bagaimana sih caranya Rasulullah sholat, ya, kecuali kalau kita belajar. Kita tidak akan tahu, ya, bagaimana sih caranya Rasulullah berwudu kecuali kalau kita belajar. Kita lanjutkan. Motivasi yang keempat, menuntut ilmu syar'i atau tafaqquh fiddin adalah perbuatan yang dicintai Allah. Ya, jadi belajar ilmu agama itu sesuatu yang dicintai Allah dan merupakan tanda kebaikan yang diberikan Allah kepada seseorang. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya, artinya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman terhadap agamanya. Ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Motivasi kelima. Yang kelima, ilmu syar'i dapat menyelamatkan seseorang dari kesesatan di dunia dan azab di akhirat. Ya, ini jelas, ya. Orang yang belajar ilmu agama dia akan tahu mana yang benar menurut Allah dan Rasulnya, mana yang salah menurut Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga setiap seseorang yang menjauhi hal-hal yang dibenci Allah dan Rasulnya dan mengerjakan apa-apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, ya, dia akan selamat dari azab di akhirat, ya, dan akan dimasukkan Allah ke surganya. Nah, ada catatan ini, ya, salihah. Meskipun tadi
sudah saya paparkan begitu banyaknya keutamaan ilmu agama ya. Bukan berarti kita tidak perlu mempelajari ilmu duniawi ya. Mempelajari ilmu duniawi, yang dimaksud ilmu duniawi itu contohnya ilmu kedokteran, ilmu teknologi, ilmu pertanian, ilmu perdagangan ya. Ilmu tentang kepemimpinan dan masyarakat, ilmu tentang industri, matematika dan sebagainya itu juga penting ya. Karena kita Islam sangat membutuhkan ilmu-ilmu tersebut ya. Tetapi kalau tadi ilmu agama, ilmu tentang kita mengenal Allah, Rasulnya dan agama Islam itu merupakan fardu ain. Fardu ain itu maksudnya setiap muslim wajib mempelajarinya ya, berdosa kalau tidak mempelajarinya. Tapi kalau mempelajari ilmu duniawi ini ya, hukumnya fardu kifayah ya, artinya dalam suatu kelompok masyarakat muslim ya, wajib ada yang mempelajarinya ya. Tidak perlu semuanya mempelajari ya, tapi harus ada yang mempelajari tentang ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu matematika dan sebagainya itu ya. Taib solihah semuanya, insya Allah itu saja yang saya sampaikan di pertemuan kali ini ya. Tugas untuk Antuna ya, cari dan tulislah teks hadis Arabnya ya tentang keutamaan ilmu yang kelima. Teks hadis keutamaan ilmu yang kelima ditulis ya. Yang tadi sudah saya bacakan ya. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Itu ditulis, kalau yang sudah punya buku paketnya bisa dilihat ya. Kalau yang belum bisa dicari di internet ya, diketik hadis keutamaan menuntut ilmu agama. Ya barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.